Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Steven Talayata dari kelas KAP 20.1 cabang Stekoman. Pada pertemuan 4 ini yang terakhir. Next. Laporan keuangan laba rugi. Jenis laporan keuangan berikutnya adalah catatan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement merangkum data kerugian serta keuntungan sebuah perusahaan. Ringkasannya yaitu adalah sebuah ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan dalam periode tertentu. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka itu adalah laba. Namun jika sebaliknya, itu adalah rugi. Ini memberikan gambaran singkat bagaimana tentang kinerja keuangan perusahaan. Ini adalah contoh dari laporan keuangan laba rugi. Next. Laporan perubahan modal. Dalam istilah akuntansi, laporan perubahan modal dikenal sebagai Statement of Change in Equity. Laporan perubahan modal dipakai untuk melihat kondisi modal perusahaan dan data baru ketika terjadi perubahan modal. Ringkasan dari pengertian tersebut adalah perubahan dalam dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, yang mana ini mencakup modal awal, laba atau rugi, investasi baru, dividen, dan modal akhir. Laporan ini membantu melacak bagaimana modal pemilik berubah dari awal hingga akhir periode. Ini contoh dari laporan perubahan modal ya. Next. Laporan harga pokok produksi atau HPP. Laporan harga pokok produksi atau HPP adalah dokumen atau laporan yang memuat informasi tentang semua biaya yang terkait dengan proses produksi suatu barang atau jasa. Singkatnya adalah produksi suatu barang atau jasa ini mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Ini membantu perusahaan menghitung biaya produksi per unit dan mengelola efisiensi produk. Ini contohnya dari laporan HPP. Next. Laporan keuangan laba rugi perusahaan manufaktur adalah salah satu laporan keuangan yang mencatat pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur selama periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Ringkasannya adalah pendapatan dan biaya yang terkait dengan produksi barang. Ini mencakup pendapatan dari penjualan, biaya produksi, biaya operasional, dan akhirnya laba bersih setelah mempertimbangkan pajak penghasilan. Ini membantu melacak profitabilitas perusahaan dalam konteks kegiatan manufaktur. Ini adalah contoh dari laporan keuangan laba rugi perusahaan manufaktur, dapat dilihat di sini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.